guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian penonton setia Sakahayang? Sudah kangen dengan film horor? Kalem, karena kali ini Sakahayang akan membahas sebuah film yang berjudul Mama tahun 2013. Penasaran dong sehoror apa kisah ini? Oke lah, daripada kelamaan mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan berita pembunuhan yang dilakukan seorang investor bernama Jeffrey akibat saham yang ia tanam ternyata bodong, dan kini pihak kepolisian sedang melakukan pengejaran pada tersangka. Singkat waktu, Jeffrey yang kini buron langsung mengajak putrinya yang bernama Victoria untuk segera pergi. Sambil menggendong si bungsu, Jeffrey langsung meminta Victoria yang bolor memakai kacamata. Di tengah perjalanan, Victoria pun heran dengan ayahnya yang kebut-kebutan seperti Dominic Toretto, apalagi si ayah tidak mengajak si ibu. Mendengar hal itu, Jeffrey hanya meminta Victoria untuk diam. Naas sekali, akibat ugal-ugalan di jalan bersalju, mobil pun ngedrip ekstrim hingga mubui ke dalam gawir. Kembali ke rumah Jeffrey, adik kembar Jeffrey yang bernama Lucas langsung panik saat rumah kakaknya menjadi TKP pembunuhan. Lantas, Pak Polisi pun berkata jika Jeffrey kedapatan telah menghabisi seorang pemegang saham dan juga istrinya sendiri. Dan kini, Jeffrey telah kabur dengan membawa kedua putrinya. Kembali pada Jeffrey, untungnya kedua anaknya tidak kenapa-napa, dan kini Jeffrey yang tidak tahu harus bagaimana lagi terlihat ngapruk di tengah dinginnya hutan bersalju. Hingga setelah cukup jauh berjalan, Jeffrey pun menemukan sebuah kabin terpencil yang sepertinya tidak berpenghuni. Di tengah kedinginan, Jeffrey langsung mengajak Victoria untuk masuk. Setelah sedikit menghangatkan suhu, Jeffrey yang menyesali tindakannya terlihat kebingungan. Lantas ia yang stres hanya bisa menangis, apalagi kedua putrinya masih sangat kecil untuk menghadapi kerasnya dunia. My God, sungguh gelo. Jeffrey yang sudah kalap berencana untuk mengirim putrinya ke alam barzah. Untung saja sosok yang terlihat seperti kuntilanak gembel tiba-tiba menyelamatkan Victoria. Namun kini Victoria dan adiknya yang tak tahu jalan pulang harus terjebak di tempat ini. Di malam harinya, Victoria dan adiknya hanya bisa menghangatkan diri di depan perapian. Lalu tiba-tiba, "Look, Lily." Entah sosok apa itu, namun sepertinya sosok ini terlihat peduli pada Victoria dan adiknya. Singkat cerita, 5 tahun kemudian, Lucas masih berusaha mencari keberadaan Victoria dan Lily, di mana Lucas percaya jika kedua ponakannya itu masih hidup. Sambil teleponan bersama dua pemburu bayaran, Lucas meminta mereka untuk melakukan pencarian di area hutan Clifton sekali lagi. Singkat waktu, dua pemburu bernama Bunsi dan Ronnie mulai bosan dengan pencarian yang mereka lakukan selama 3 tahun terakhir. Terlebih tim kepolisian pun sudah menghentikan pencarian ini. Namun saat Ronnie sedang ngompol, ia pun seakan tak percaya dengan apa yang ia lihat. Melihat bangkai mobil Jeffrey, mereka langsung menggunakan acu pemburu untuk mencari keberadaan Victoria. Saat bau mengarah ke kabin, kedua pemburu ini langsung melakukan pengecekan.
Calm now. My God. Sontak mereka pun syok parah saat mendapati Victoria dan Lily masih hidup meskipun keadaan mereka sudah burik dan dengan tingkah yang seperti binatang buas. Sesaat kemudian, Lucas langsung memberitahu ayangnya yang seorang personel band bundar jika Victoria dan Lily telah ditemukan. Setibanya di kantor perlindungan anak, Lucas dan Anna ditemui seorang psikolog bernama Dre. Kemudian, Dre memberitahu jika Victoria dan Lily membutuhkan perlakuan khusus karena sudah terlalu lama hidup di alam liar yang membuat mereka seperti Tarzan. Oh, yeah, Victoria. No, it's okay. It's okay. Melihat Victoria yang ketakutan, Lucas yang mengetahui Victoria bolor langsung memberikan kacamata. Yeah, that's it. Daddy. I'm your daddy's brother. Meskipun Victoria mengenali dirinya sebagai Jeffrey, namun Lucas pun senang karena Victoria mulai menunjukkan kemajuan. Singkat waktu, Anna pun berkata pada seluruh personel band bundar jika kini dirinya harus mengundurkan diri dari band. Terlebih ponakan Lucas sangat membutuhkan perhatian lebih. Alhasil, Tantro pun harus mencari basis baru untuk bandnya. Singkat waktu 3 bulan kemudian, Lucas yang kini menempati rumah mendiang kakaknya memutuskan untuk merawat keponakannya, namun masih dengan pengawasan Dr. Dre. Dan meskipun Victoria sudah hidup normal, Lily yang sejak bayi hidup di hutan belum bisa membiasakan diri dengan lingkungan barunya. Di keesokan harinya, Lily yang sedang mencoret-coret tembok tiba-tiba melihat ngengat hitam yang menandakan kedatangan seseorang. Di saat itu pula, Anna yang akan mencuci baju berniat memasuki kamar anak-anak. Menyadari adiknya sedang bermain dengan sosok misterius, Victoria berusaha mengalihkan perhatian Anna untuk tidak masuk ke kamar. Hingga saat Anna pergi, Victoria yang akan masuk terlihat membuka kacamata agar tidak ketakutan saat melihat sosok itu. Di malam harinya, Anna yang berada di dapur tiba-tiba heran dengan lampu rumah yang kedap-kedip. Sesaat kemudian, Anna yang was-was merasa tidak yakin jika dirinya akan kuat merawat kedua ponakan Lucas. Terlebih tingkah mereka benar-benar aneh. Mendengar hal itu, Lucas berusaha menenangkannya dengan memberikan ekstrak jigong. Sontak Anna pun panik saat melihat sosok misterius yang mengintip. Dirasa itu anak-anak, Lucas pun bergegas mengeceknya. Melihat para bocah sudah tertidur, Lucas yang takut ada maling kembali melakukan pengecekan sambil membawa palu. Di tengah pengecekan, Lucas pun heran saat menemukan noda hitam yang semakin meluas. My God, betapa syoknya Anna saat mendapati Lucas yang pingsan setelah terjatuh dari lantai 2.
Setibanya di rumah sakit, Lucas yang terjatuh harus mengalami koma. Lantas Dre yang datang ikut prihatin atas apa yang menimpa Lucas. Kemudian, Anna yang merasa tidak sanggup berniat untuk menyerahkan anak-anak kepadanya. Apalagi kini ia harus mengurusinya seorang diri. Namun Dre tidak bisa menerima karena anak-anak sudah menjadi tanggung jawab Lucas sesuai dengan keputusan hakim. Meskipun terpaksa, Anna pun tidak bisa berbuat apa-apa. Di malam harinya, Anna yang sendirian langsung panik saat mendengar sesuatu. Di keesokan harinya, Dre kembali datang untuk mengecek anak-anak, namun perhatiannya langsung teralihkan saat melihat gambar sosok wanita kayang. Lantas Anna berkata, jika menurut anak-anak sosok itu adalah sosok mama yang telah menjaga mereka di hutan selama 5 tahun terakhir. Di saat itu pula, Dre yang menemukan boneka Ruyuk berniat memotretnya untuk diteliti. Di malam berikutnya, Anna pun menyuruh anak-anak untuk segera tidur. Namun ketika Anna akan bersiap tidur, ia pun heran saat mendengar senandung Nina Bobo yang terdengar dari ventilasi anak-anak. Dirasa ada sesuatu, ia yang penasaran berniat mengeceknya. Sontak Anna pun heran dengan anak-anak yang masih asyik bermain di tengah malam. Pusing dengan tingkah anak-anak yang semakin aneh, Anna yang bodoh amat memutuskan untuk kembali ke kamar. Di keesokan harinya, Anna kembali menemui Dre dan mengungkapkan segala keanehan yang semakin menjadi. Anna pun berkata jika sepertinya anak-anak sering ditemui sosok misterius ketika malam hari. Mendengar hal itu, Dre langsung memperlihatkan rekaman penelitiannya dan mengungkapkan jika mungkin saja sosok itu adalah mama yang sering anak-anak ucapkan. Lantas, Dre berusaha menenangkan Anna dengan akan berusaha secepat mungkin memecahkan misteri ini. Sekembalinya ke rumah, Anna pun kaget saat mendengar suara misterius. Astagfirullah! Setelah membuat kalian kaget, Anna yang kebingungan merasa jika dirinya hanya salah dengar. Kemudian scene beralih ke rumah sakit, terlihat sesuatu yang aneh mulai terjadi pada Lucas. Di alam bawah sadarnya, Lucas tiba-tiba melihat kakaknya yang menyuruhnya pergi ke kabin. Namun berkat hal itu, Lucas yang koma masih diberi kesempatan untuk menjalani hidup di dunia. Di keesokan harinya, Anna dan Victoria terlihat senang saat melihat Lucas mulai membaik. Di tengah rasa bahagia, Victoria pun kaget saat melihat adiknya sedang sibuk memakan ngengat hitam. Sekembalinya ke rumah, Anna pun heran saat melihat Victoria yang sedang menangis di WC. Dan saat dihampiri, Victoria berkata jika dirinya tidak ingin Anna terluka. Maka dari itu, Anna diminta untuk tidak menyentuhnya karena sosok mama yang cemburu bisa saja menyakiti Anna. Sesaat kemudian, Anna kedatangan seorang wanita yang merupakan kakak dari almarhumah ibunya Victoria, di mana Jean berniat mengunjungi ponakannya. Namun saat bertemu anak-anak, Jean pun kaget saat melihat anak-anak mengalami memar di sekujur tubuhnya. Dirasa ini kesempatan, Jean yang ingin merebut sisa harta Jeffrey berniat mengambil alih hak asuh anak-anak. Mendengar hal itu, Anna yang mengetahui tujuan Jean langsung mengusirnya. Beberapa saat kemudian, Anna pun menelpon Lucas jika dirinya baru saja kedatangan Jean yang berusaha merebut hak asuh. Mendengar hal itu, Lucas yang masih di rumah sakit meminta Anna untuk mempertahankannya sebisa mungkin. Di malam berikutnya, Dre berusaha melanjutkan penelitian sambil melakukan hipnoterapi pada Victoria. Kemudian, Dre yang penasaran menanyakan tempat tinggal sosok mama yang sering mereka lihat. Namun Victoria hanya berkata jika sosok mama itu selalu keluar dari dalam tembok yang busuk. Lantas, Dre yang mempunyai sebuah foto berniat memperlihatkannya pada Victoria. Look at this photograph.
can do about it? No! Yes! What's going on? Di tengah malam, Anna yang sedang tidur tiba-tiba mengalami sebuah penglihatan. Mengerikan sekali, Anna seperti bermimpi melihat kilas balik sosok mama yang selalu menghantui anak-anak. Namun saat ia terbangun, tiba-tiba bagaikan wafer tank top, mimpinya sampai berlapis-lapis. Sementara itu, Lily yang terbangun berusaha membangunkan Victoria untuk bermain bersama Mama. Akan tetapi, Victoria yang mulai sadar jika Mama adalah setan langsung menolak. Victoria, stay. Kembali pada Dre yang baru sampai di kabin tempat Victoria dan Lily ditemukan. Sontak Dre pun panik saat mendengar geraman yang mengerikan. Malang sekali Dre yang berhasil mengungkap sosok Mama harus menjadi korban. Di keesokan harinya, Anna pun kesal dengan Lily yang malah main di pojokan. Namun Victoria tiba-tiba berteriak jika saat ini Lily sedang lapar dan menunggu Anna di dapur. Sontak Anna pun panik. Kalau Lily di dapur, lantas yang tadi ia lihat siapa? Annabelle? Singkat waktu, Anna yang berusaha menghubungi Dre tak kunjung mendapat jawaban. Di tengah rasa penasaran, Anna berusaha mengecek dokumen penelitian Dre hingga ia menemukan sebuah foto wanita jadul yang terlihat cukup mengerikan. Di malam harinya, Anna yang semakin penasaran kembali mengecek berkas penelitian Dre yang ia dapat dari kantornya. Setelah mengeluarkan sebuah kotak, Anna menemukan rekaman terapi yang Victoria jalani, di mana dalam rekaman tersebut, Victoria menjelaskan asal-usul seorang wanita bernama Edith yang mereka sebut sebagai Mama. Sambil membuka fotonya, Anna mendengar jika Edith adalah seorang pasien RSJ yang berusaha mendapatkan kembali anaknya yang telah diberikan pada pihak gereja. Pada saat itu, Edith yang ingin modar bersama anaknya malah mission failed saat anaknya malah nyangkut di dahan pohon dan berhasil dievakuasi warga untuk dimakamkan. Akibat kejadian itu, Edith yang tewas mulai bergentayangan dan mencari keberadaan anaknya. Hingga suatu ketika, arwah Edith menemukan Victoria dan Lily di kabin dan ia pun menganggap mereka sebagai anaknya sampai saat ini. Setelah mengetahui fakta tersebut, Anna yang membaca beberapa dokumen pun syok parah saat menyadari kotak di hadapannya berisi jasad bayi Edith yang Dre bongkar untuk menenangkan arwah Edith. Sementara di kamar, Victoria yang terbangun merasakan firasat buruk saat melihat lubang hitam yang kembali muncul. Khawatir dengan keadaan Anna, ia pun bergegas untuk mengeceknya. Melihat Lily yang menatap sosok Mama, Victoria memintanya untuk mundur karena ia saat ini sedang marah.
Saat Anna datang, Victoria memintanya untuk menyelamatkan Lily. You promised! Leave her alone! Melihat Victoria yang malah memihak Anna, Edith yang cemburu langsung marah dan memecahkan kacamatanya. Namun semua itu langsung terhenti saat Edith mendengar kedatangan Jean. Sesaat kemudian, Victoria pun panik saat mendengar suara jeritan bibinya. Niat hati ingin merebut hak asuh Jean yang datang malah tewas dirasuki Edith. Beberapa saat kemudian, Anna yang tersadar langsung panik saat mengetahui anak-anak sudah menghilang. Dirasa Edith membawanya, ia pun memutuskan untuk mencarinya ke kabin sambil membawa jasad bayi Edith untuk menenangkannya. I'm heading to Clifton Forge. Sangat kebetulan, sontak Anna pun senang saat bertemu dengan Lukas. Ternyata, Lukas yang mendapat petunjuk sudah OTW duluan dari rumah sakit. Mendengar hal itu, Anna berkata jika anak-anak telah dibawa kuntilanak gembel menuju kabin. Setibanya di kabin, mereka pun heran saat melihat Jean yang sudah ngejogrok di tempat ini. Betapa syoknya mereka saat melihat Jean telah tewas. Hingga saat mereka pergi ke halaman belakang, Anna yang melihat tebing merasa jika anak-anak sedang berada di sana. Lily! No, Lily! Lily! Melihat Lily dalam bahaya, Lukas yang panik berusaha menyelamatkannya. Untung saja Anna sempat mengeluarkan jasad bayi Edith hingga membuatnya sedikit tenang. Suwe sekali, akibat Lily memanggilnya, Edith kembali mengamuk dan berusaha merebut anak-anak. Di tengah situasi mencekam, Victoria yang berusaha menyelamatkan mereka akhirnya memutuskan untuk pergi bersama Mama. Akan tetapi, Anna yang tidak terima berusaha menghentikannya. Sleep, Annabelle. Melihat perjuangan Anna, Victoria pun memutuskan untuk tinggal. Namun ia tidak bisa menyelamatkan Lily yang memang ingin hidup bersama Edith di alam jurig. Victoria, stay. Mama, Victoria. Akhirnya, teror Edith pun berakhir. Namun mereka harus kehilangan Lily yang memilih untuk hidup bersama Edith di alam jurig. Lalu, film pun sudah berakhir.
Bagaimana, film yang sangat mengerikan bukan? Akhirnya terungkap jika sosok mama ini adalah Edith, seorang pasien RSJ yang kabur dan berusaha mengambil kembali anaknya yang akan diasuh pihak gereja. Hingga setelah berpuluh-puluh tahun mencari anaknya, Edith malah menemukan Victoria dan Lily dan menganggapnya sebagai anak. IMDb untuk film ini adalah 6,2 dan menurut saya yang cocok saja dengan nilai 6,5. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Mama 2013. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekahayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.